Shalom, namaku Stefanus, umurku 17 tahun, kesibukanku nggak ngapain-ngapain. Halo teman-teman, kenalin aku Ruth, umurku 18 tahun, kesibukannya lagi ngejalanin OTW jadi maba nih. Halo, namaku Hersya, biasa dipanggil Eca, umurnya 19 jalan 20. Dah. Lagi kesibukannya aku lagi kuliah. Sebenarnya udah libur semester 2 mau ke semester 3, cuman aku masih ngurusin yang lainnya. Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Gaby, umur 19 tahun, mau 20 sama kayak Eca. Kesibukanku lagi libur. Halo semuanya, aku Tania, umurku 18 tahun, kesibukanku lagi liburan dan gak ngapa-ngapain. Tujuan ikut ibadah adalah untuk ketemu Tuhan. Buat melayani Tuhan, buat memuliakan nama Tuhan. Ya, untuk mencari Tuhan. Tujuanku ikut ibadah yang pertama pasti buat memuliakan nama Tuhan, terus juga buat ngecas diriku biar imannya semakin bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dong. Besar Pol, sampai cintaku itu sepenuhnya untuk Tuhan. Segini. Ya, sebesar-besarnya. Seberapa besar, kayaknya aku bisa kasih hidupku semuanya buat Tuhan. Besar banget sampai gak ada barang atau sesuatu di dunia ini yang lebih besar daripada cintaku ke Tuhan. Ya, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Mungkin terlibat dalam pelayanan sih. Yang pertama pasti ngasih semua yang ada di aku ke Tuhan, mau pikiran, hatiku, waktuku, jiwaku, semuanya buat Tuhan pokoknya. Dengan memuji memuliakan nama Tuhan, belajar sungguh-sungguh, berdoa dan bercakap. Aku pelayanan, aku mengasihi sesama. Pol 1000 berjuta triliun kali pol. Baik banget, soalnya Tuhan selalu menaruh aku di tempat dimana aku bisa Sangat baik. Baik Pol sih. Baik Pol. Udah. Sebaik Tuhan mau menuntun aku. Kalau itu pasti ya. Kalau contoh mungkin yang deket-deket ini, aku termasuk maba, terus Tuhan itu tuh sangat menyertai aku waktu aku ikut SNBT atau tes tulis buat masuk ke perguruan, sampai aku dapat tempat yang emang Tuhan taruh aku di situ. Ya, Tuhan itu menuntun aku. Contohnya itu saat aku dalam masalah, Tuhan itu selalu membukakan jalan. Itu dong. Intinya kita dapat hidup dan kehidupan kita selalu diberkati sama Tuhan. Oh iya dong, itu pasti. Salah satunya, banyak banget ya, nggak bisa aku. Buktinya aku bisa bareng-bareng sama teman-teman di youth, bisa ibadah bareng, itu suatu hal yang paling tak syukuri sampai sekarang. Makanya youth, makanya komsel, Kayak iya. Soalnya aku ngerasain Tuhan selalu nyertain aku di mana aku berada sih. Walaupun kayak aku takut buat ngelakuin sesuatu, pasti aku bisa ngejalanin. Terus aku percaya kalau itu aku bisa ngejalaninnya itu cuma karena Tuhan. Shalom teman-teman,
Jangan lupa nih ya, selalu hadir di ibadah Youth kita setiap hari Sabtu jam 5 sore di EUJ Manaim. Dan juga jangan lupa aku undang teman-teman semuanya untuk hadir juga di ibadah komsel kita setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja juga. See you, ketemu di ibadah komsel dan ibadah Youth ya. Shalom teman-teman semuanya. Sekali lagi dong, mana suaranya? Shalom teman-teman. Yuk kita bangkit berdiri, tosok kanan kiri kalian dengan senyuman yang paling luar biasa. Yuk hari ini teman-teman kita mau memuji Tuhan bersama-sama, amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi
Siapa yang masih rindu untuk memuji Tuhan? Angkat tangan kalian dong. Yuk teman-teman, kita sama-sama memuji Tuhan lebih semangat lagi ya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam pam. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Silakan duduk teman-teman. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama,
Itu semua karena kasih anugerah-Mu Bapa. Ini bukan suatu kebetulan Tuhan kalau hari ini kami boleh hadir di tempat ini. Engkau jamah hati kami, Engkau siapkan pikiran kami dan hati kami Bapa, sehingga kami boleh layak untuk masuk ke hadirat-Mu. Amin. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Yes Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Yuk teman-teman kita nyanyi pujian ini dari awal ya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu dia. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung Engkau, yes Tuhan, ini nama-Mu Bapa. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun hatiku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Aku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi
bersamamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah Dia teman-teman. Oh, kiara bayara ya Ramo. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. There is nothing else, there is nothing else. Ku sembah Kau Tuhan, ku menyembah-Mu. Oh haleluya. There is no one like You Lord, there is no one like You Lord. Ku menyembah-Mu. Engkau Tuhan satu-satunya. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenalku. There is nothing else, there is nothing else. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji, segala hormat. Kiara yara yara patasi kiara yara 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 mayase. Kau satu-satunya Tuhan. Kiara yara yara mayara pata kiara yara yara payara mayara mayase. Kiara yara yara pata kiara yara yara mayara mara. Teman-teman, mungkin teman-temanmu bisa meninggalkan engkau. Mungkin sahabatmu bisa meninggalkan engkau. Bahkan keluargamu mungkin bisa meninggalkan engkau, teman-teman. Tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu. Ada satu pribadi yang gak bakal meninggalkan engkau. Ada satu pribadi yang selalu memeluk engkau. Ada satu pribadi yang akan memegang tanganmu. Engkau gak perlu khawatir sama masa depanmu. Ada satu pribadi yang dapat diandalkan. Yuk teman-teman, kita nyanyikan pujian ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Yuk taruh masa depan kita di hadapannya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Dekat, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang boleh kami nikmati sore hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada saat ini buat setiap kami. Dan kami rindu duduk diam seperti Maria Tuhan, memilih bagian yang terbaik untuk kami boleh mendengar Engkau berbicara melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu dan biarlah Tuhan kami kembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu dan kami mau melakukannya terlebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan, mari kita katakan amin. Oke, terima kasih buat tim PAW. Shalom semuanya. Apakah ada wajah baru di tempat ini? Ada? Oke. Kalau enggak ada, apakah ada? Lambaikan tangan yang pertama kali datang, ada? Enggak ada, oke. Semua sudah pernah datang ya. Oke, kita lanjut firman Tuhan sore hari ini. Saya kasih judul Muda dan Gaul di Mata Tuhan. Ya. Saudara, seringkali anak muda itu image-nya, wah kurang gaul nih ya. Tetapi saudara ternyata di dalam Alkitab ada sebuah tokoh yang luar biasa saudara. Ya, coba kita lihat yuk dari kitab Daniel pasal yang ke-1. Kita lihat dari kitab Daniel pasal yang ke-1. Di sana dikatakan, di ayat yang ke-4, ya.
Daniel pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ayat 6 lompat. Ya, ayat 6, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Ya, saudara, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan belajar pada sore hari ini sebuah tokoh Alkitab yang tidak asing, ya, yang bernama Daniel. Nah, Daniel ini punya 3 sahabat terbaik yang bernama Hananya, Misael, dan Azaria. Yang biasa mungkin saudara sering dengar yang namanya Abednego, Sadrak, dan Mesak. Ya, sebenarnya nama aslinya adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Nah, saudara, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Ketika saya membaca di dalam kitab Daniel pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-12, maka saudara, Daniel ini adalah seorang yang masih sangat muda. Ya, karena Alkitab mencatat Daniel pada akhirnya dia dipakai oleh Tuhan. Dia ada di dalam 4 pemerintahan kekuasaan yang berbeda, saudara. Mulai dari Nebukadnezar, ya, kemudian Belshazzar, kemudian Raja Darius, ya, saudara. Dan saudara, itu adalah membuktikan bahwa Daniel ini bukan anak muda yang biasa, tetapi dia benar-benar dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini, saudara, kalau saudara ingin kelihatan menjadi anak muda yang gaul di mata Tuhan, saudara nggak boleh sama dengan dunia. Tapi justru Anda harus berbeda dengan dari dunia ini. Mungkin dunia melihat penampilan, betul ya? Mungkin Anda bisa bilang, oh Om Henry kurang gaul. Enggak masalah kalau buat Om Henry ya. Yang penting Om Henry gaul di mata Tuhan. Bilang kanan kiri, ya. Kamu gak usah terlalu gaul bagi dunia, tapi tetap gaul di mata Tuhan, saudara ya. Jadi sore hari ini saya mau katakan kepada anak-anak muda, saudara, jangan engkau merasa bahwa, aduh aku ini anak muda yang gak punya talent, ya, nggak punya talenta, aku nggak punya apa-apa, saudara. Saudara, saya mau berkata, ketika saudara punya persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengubah kehidupan saudara. Saudara, saya percaya Daniel ketika dia selalu bergaul karib erat dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan Daniel hikmat yang luar biasa. Bahkan dia bisa, saudara, mengartikan mimpi. Ya. Mimpinya kalau saudara baca di kitab Daniel pasal yang ke-1, 2, dan 3, di sana ada sebuah mimpi yang bagi orang-orang yang berilmu pada waktu itu, orang-orang pinter, pada waktu itu mereka tidak mampu mengartikan mimpi yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi Daniel di dalam hikmat daripada Tuhan, dia bisa mengartikan, dan apa yang dia katakan, saudara, semuanya itu terjadi tepat di dalam kehidupan Raja Nebukadnezar. Saudara, itu membuktikan bahwa ketika saudara dan saya, engkau bergaul intim dengan Tuhan, maka saudara akan menjadi orang yang berbeda. Ya, coba kita buka dari kitab Amsal pasal yang ke-3. Amsal pasal yang ke-3, di ayat yang sebentar, saya cari dulu ayatnya. Tuhan bergaul karib erat, ya. Coba kita buka dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-29.
Oh maaf, maksud saya di ayat 32, ya, Amsal 3 ayat 32b. Demikian firman Tuhan, dengan orang jujur ia bergaul erat. Saudara, kalau saudara ingin menjadi anak muda yang bergaul di mata Tuhan, ya, saudara anak muda yang gaul di mata Tuhan, saudara harus hidup di dalam kejujuran. Apa itu kejujuran? Apa adanya, saudara. Enggak ada yang saudara tutup-tutupi. Ya. Jadi termaksud apa, saudara? Termaksud perasaan saudara sendiri. Ya. Seperti tadi, ya, Kak Eca waktu dia mimpin worship di sini, saya di belakang itu bisa merasakan apa yang dia rasakan waktu dia memimpin pujian. Dia berkata apa tadi, saudara? Dia berkata bahwa sekalipun orang tuamu meninggalkanmu, tetapi ada satu pribadi yang tetap mengasihi saudara. Siapa? Tuhan. Saudara, saya mau katakan ya, Anda nggak perlu takut kalau Anda kehilangan teman. Tapi yang paling menjadikan adalah ketika Tuhan meninggalkan saudara. Saudara, saya pernah baca di dalam sebuah kitab Mazmur di mana penulisnya adalah Daud. Ketika Daud jatuh dalam dosa, satu doa, kalimat yang sangat menyentuh hati saya adalah ketika dia berkata begini, jangan ambil rohmu dari hidupku. Saudara, mungkin itu kalimatnya sederhana, tetapi itu maknanya sangat dalam. Karena Daud sadar, saudara, ketika dia tidak lagi memiliki roh Allah ataupun roh Allah tidak tinggal di dalam kehidupan dia, maka dia akan menjadi orang yang paling malang, saudara. Saudara, Daud nggak takut kehilangan tentara, pasukan, dia nggak takut. Asalkan Tuhan ada bersama dengan dia, itu lebih dari cukup. Demikian juga saudara, saudara jangan takut, ya. Kalaupun saudara mungkin nanti saudara diperhadapkan, saudara harus memilih. Saudara harus memilih punya sahabat yang banyak atau cuma cukup satu atau dua orang. Kalau saya lebih pilih cukup satu atau dua orang. Tapi sahabat yang benar-benar membawa saudara untuk saudara semakin cinta Tuhan. Buat apa kalau saudara punya sahabat yang begitu banyak, tetapi saudara akhirnya saudara meninggalkan Tuhan. Ya, karena saudara ingin terlihat muda, karena saudara ingin terlihat gaul, keren, saudara. Tetapi kalau saudara mengikuti pola dunia, maka pada akhirnya saudara, Tuhan tidak berkenan dengan kehidupan saudara. Nah, yang jadi kita pelajari sore hari ini adalah, ayo saudara, kalau kita mau menjadi pribadi yang tetap muda dan gaul di mata Tuhan, saudara harus hidup jujur. Jujur dalam arti saudara benar-benar tidak ada yang saudara sembunyikan sedikit pun. Entah itu perasaan saudara, keinginan saudara, mungkin saudara punya cita-cita, keinginan yang saudara mungkin, aku kepengen ini Tuhan. Saudara ceritakan kepada Tuhan. Ketika engkau ada seorang diri, ketika engkau bergaul dengan Tuhan di dalam jam-jam doamu, di saat itulah saudara, saudara bisa mengutarakan isi hatimu. Dan dia adalah pribadi yang sangat dekat. Saudara, saya pernah berdoa, dan ketika saya berdoa, saya merasakan Tuhan itu lebih dekat dari orang tua saya sekalipun, saudara. Saudara bersyukur kalau hari-hari ini saudara masih punya orang tua ya. Orang tuanya masih lengkap, ya. Saudara lahir dari keluarga yang baik-baik, puji nama Tuhan. Dan saudara, saya mau katakan ketika saya berdoa di dalam saat teduh saya bisa merasakan bahwa Tuhan itu pribadi yang lebih dekat dari siapapun, termaksud orang tua saudara. Dan saya pernah dulu ya mendapatkan sebuah pesan yang luar biasa dari guru rohani saya waktu saya ada di Jakarta. Dia katakan begini,
sekalipun kamu diutus pergi ke suatu tempat di mana di sana tidak ada seorang pun yang kamu kenal, tapi ketika Tuhan ada bersama dengan kamu, itu lebih dari cukup. Dan saudara, sampai hari ini pesan daripada guru rohani saya itu saya simpan di dalam hati saya dan saya amini, saudara. Dan saya juga mau berpesan kepada setiap anak-anak muda sore hari ini. Mungkin ketika saudara sekarang masih duduk SMP, SMA, kuliah, mungkin nanti suatu saat ketika Anda bekerja, Anda mendapatkan sebuah promosi dari sebuah perusahaan, tetapi saudara harus bekerja di suatu tempat yang cukup jauh, dan saudara di sana tidak punya teman atau sahabat, ya. Tetapi saudara jangan takut. Sahabat yang terbaik adalah Tuhan Yesus. Itu lebih dari cukup. Dan saya percaya saudara, ketika saudara bergaul intim, saudara akan menjadi pribadi yang seperti Daniel. Daniel adalah seorang anak muda, tetapi dia memiliki hikmat yang luar biasa. Sehingga dia dipakai ya di dalam 3-4 raja yang berbeda, saudara. Itu membuktikan bahwa ketika seorang anak muda, dia hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan hari lepas hari, maka dia menjadi pribadi yang berbeda. Dan pada akhirnya saudara, dunia akhirnya mengakui Daniel adalah orang yang luar biasa. Sampai hari ini saudara, ya, sampai hari ini salah satu tokoh Alkitab yang cukup disegani selain daripada Raja Daud, Daniel adalah salah satunya tokoh Alkitab yang cukup populer. Saudara, saya mau berkata, ketika saudara ingin menjadi anak muda dan selalu gaul di mata Tuhan, saudara mungkin merasa bahwa saya perlu menjadi pribadi yang populer. Tetapi saya mau katakan, ketika saudara hidup di dalam takut akan Tuhan, ketika saudara hidup bersekutu dengan Tuhan, saudara akan diangkat oleh Tuhan. Anda akan menjadi pribadi yang populer. Sehingga populer yang Anda miliki bukan karena saudara lahir dari keluarga yang kaya, bukan lahir dari keluarga yang cukup terkenal, tetapi ketika saudara hidup sebagai orang yang biasa, Tuhan mampu mengangkat saudara. Alkitab tidak menceritakan saudara, Daniel lahir dari keluarga siapa, tetapi Alkitab mencatat Daniel menjadi orang yang luar biasa. Dia menduduki posisi yang sangat tinggi saudara. Nanti anak-anak muda, saudara bisa baca kitab Daniel ini ya. Saudara bisa baca dan saudara bisa selidiki. Bagaimana Daniel menjadi orang yang cukup terkenal, saudara. Bahkan di dalam Alkitab, Daniel adalah salah satu pahlawan iman yang dicatat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Saudara, Daniel terkenal ketika dia masuk ke dalam gua singa. Ya, saudara, itu ada cerita yang bahkan sering kali cerita Daniel ketika dia ada di gua singa, itu selalu diangkat cerita itu saudara. Itu membuktikan ketika Daniel selalu bersekutu dengan Tuhan, sekalipun ada ancaman keselamatan saudara ya, mengancam keselamatan jiwa daripada Daniel, Tuhan yang membela. Tuhan mengutus malaikatnya untuk melindungi Daniel dari terkaman singa. Saudara, kalau saudara baca cerita ketika di gua singa, orang yang menuduh Daniel saudara, akhirnya mereka mati dimakan oleh singa. Ya, tulang-tulangnya remuk oleh karena apa? Oleh karena diterkam oleh singa. Saudara, terjadi sebuah pembalikan. Daniel yang tadinya dituduh, ya, dia dikatakan bahwa Daniel ini rajin berdoa. Ya, dan ada orang-orang lawan-lawan politik ya, yang waktu itu Daniel ada di dalam pemerintahan. Saudara, coba kita buka, kita lihat ceritanya supaya saudara mengerti. Daniel pasal yang
ayat pasal yang ke-6 ya. Di ayat yang ke-22. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Saudara, ini membuktikan bahwa Daniel adalah pribadi yang memiliki persekutuan dengan Tuhan. Daniel menjadi pribadi yang benar-benar dilindungi oleh Tuhan, saudara. Bahkan ketika musuhnya, ya, di ayat yang keempat, ketika para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun ataupun suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Saudara, lawan-lawan politik ya yang menjadi lawan daripada Daniel ingin menjatuhkan, bahkan ingin mencelakakan Daniel, saudara. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengutus malaikatnya dan pada akhirnya Daniel pun dia terkenal, saudara. Daniel di gua singa. Saudara, saya percaya ini bukan sebuah cerita yang biasa, saudara. Ini kalau saudara ngalami seperti Daniel, mungkin saudara pasti takut. Tapi saya melihat di sini, Daniel ini menjadi pribadi yang tidak takut terhadap apapun, saudara. Karena apa? Karena dia selalu bergaul karib, bergaul erat dengan Tuhan. Sehingga dia percaya ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Nah, sore hari ini saudara, yang pertama, saudara hiduplah dengan jujur bersama dengan Tuhan. Kalau saudara ingin bergaul karib erat dengan Tuhan, saudara harus hidup jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara kalau saudara mau menjadi anak muda, bahkan saudara ingin menjadi orang yang terkenal, biarlah saudara populer karena saudara memiliki kualitas kehidupan rohani yang baik. Tuhan yang akan mengangkat saudara. Ya, saudara nggak perlu melakukan segala macam cara seperti caranya orang dunia. Wah, saya harus masuk medsos, saya mau masuk TV, saya mau masuk YouTube, saya mau masuk dalam segala macam. Saudara nggak perlu lakukan itu. Tapi hari-hari ini saudara bangun kualitas kehidupan rohani saudara. Nanti Tuhan yang akan mempromosikan saudara. Sama seperti Daniel. Daniel dipromosikan oleh Tuhan. Bukan dia, bukan temannya, ya, bukan usahanya Daniel supaya dia menjadi orang yang terkenal. Tidak, saudara. Tetapi kalau saudara baca 12 pasal kitab Daniel, saya melihat Daniel selalu dicari-cari oleh orang-orang yang membutuhkan hikmat daripada Daniel. Karena pada waktu itu Daniel akhirnya ditempatkan menjadi pemimpin dalam sebuah pemerintahan. Dan yang terakhir saudara, bagaimana saudara menjadi anak muda yang selalu kelihatan muda dan gaul di mata Tuhan? Saudara, ingatlah, saudara sudah diberikan firman Tuhan. Saudara baca firman Tuhan setiap hari, saudara baca, bahkan kalau saya katakan jangan biarkan satu hari lewat tanpa ada membaca Alkitab. Saudara, firman Tuhan berkata di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 di sana firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, saya mau berkata kepada anak-anak muda sore hari ini, buat anak-anak Mahanaim.
saudara miliki waktu setiap hari untuk saudara selalu membaca. Terlebih lagi saudara renungkan firman Tuhan. Karena ketika saudara baca firman, saudara membiarkan perkataan yang hidup itu menguasai hati dan pikiran saudara. Saya percaya saudara, nggak ada orang yang di dunia ini yang sering kali membaca Alkitab, maka dia menjadi orang yang bodoh. Nggak ada saudara. Tapi saya melihat, ya bahkan pada waktu saya kuliah, waktu saya masih kuliah di Sekolah Tinggi Teologi, ada salah satu dosen, ya, dan beliau sekarang sudah pulang ke rumah Bapa di surga, tapi dia punya cucu saudara. Ya, dan cucunya ini sangat pandai sekali. Ternyata saya tanya resepnya saudara. Dan dosen ini berkata kepada saya selalu mengajarkan cucu saya untuk membaca firman Tuhan pagi, siang, dan sore. Bahkan satu ayat firman Tuhan itu dihafalkan saudara. Jadi kalau cucunya ini belum hafal satu ayat firman di pagi hari, maka dia nggak boleh makan. Kelihatannya sadis ya, betul ya. Kakeknya ini kok keras sekali mendidik cucunya. Tetapi saudara, berjalannya waktu, cucunya ini menjadi anak yang paling pandai di sekolah saudara. Karena satu hari dia harus menghafalkan 3 ayat Alkitab yang berbeda. Itu bukti loh saudara. Ya. Sehingga saya mau katakan kepada saudara, seperti di Mazmur 119 ayat 9. Coba saudara baca. Ya. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi saudara, ketika saudara membiarkan setiap hari hati dan pikiranmu diisi oleh firman Tuhan, maka itu akan membuat saudara memiliki pola pikir, kehidupan, tingkah laku, dan perbuatan yang selalu bersih di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan seperti tadi dikatakan 2 Timotius 3, itu yang akan menuntun saudara masuk ke dalam kebenaran daripada Tuhan itu sendiri. Sebab firman Allah berkata, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Saudara, ketika saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara membiarkan perkataan yang tertulis itu, logos, itu masuk ke dalam hati dan pikiran saudara. Dan itu akan membuat saudara menjadi pribadi yang memiliki hikmat yang luar biasa. Sore hari ini, saya mau berkata kepada saudara, kalau saudara mau menjadi anak muda yang muda dan tetap selalu gaul di mata Tuhan. Yang pertama, saudara harus hidup jujur di hadapan Tuhan. Ya, saudara jujur, katakan kepada Tuhan apa yang kau rasakan. Mungkin waktu saudara sedih, mungkin ketika saudara berharap, saudara mungkin punya kebutuhan, saudara mungkin punya keinginan yang mungkin orang tua Anda nggak bisa memenuhi, tetapi ketika saudara berdoa, bergaul, saya percaya di dalam waktunya Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan apa yang saudara butuhkan. Karena Dia adalah Bapa yang sangat baik. Saya paling suka dengan salah satu lagu yang berkata, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Saudara, sepanjang saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya mau bersaksi di hadapan saudara, bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang saya butuhkan. Kalau saya mengalami, maka saya juga percaya Anda anak-anak muda Mahanaim. Kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan juga pasti akan menyediakan apa yang saudara butuhkan.
Mungkin hari-hari ini saudara berkata, aduh om kayaknya rasanya sulit. Orang tua aja hari-hari ini mengeluh. Ya, semua serba sulit. Tetapi saudara saya percaya, Tuhan akan membuat perbedaan. Ketika saudara bergaul intim dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menyediakan apa yang saudara butuhkan. Tetapi kuncinya adalah, sudahkah saudara selalu bergaul karib erat dengan Tuhan? Yang kedua saudara, ketika saudara hidup jujur dengan Tuhan, kedua saudara, biarlah saudara memiliki kualitas kehidupan rohani yang semakin hari semakin lebih baik lagi. Ada sebuah quotes ya saudara, berkata hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Saudara demikian juga, biarlah kualitas kehidupan rohani saudara semakin hari semakin bertambah waktunya, saudara semakin lebih baik lagi. Dan pada akhirnya nanti Tuhan akan mengangkat saudara, saudara akan menjadi pribadi anak muda yang populer. Jadi kalau saudara mau menjadi anak muda yang terkenal, jangan pakai kekuatan Anda. Tapi bangunlah hubungan intim Anda dengan Tuhan. Tingkatkan kualitas kehidupan rohani saudara. Sehingga saudara bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sama seperti ketika Hananya, Misael dan Azaria, ketika mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian saudara. Kalau saudara baca di pasal yang ketiga dari kitab Daniel, ketiga sahabat terbaik daripada Daniel ini, ketika mereka juga diperhadapkan, mereka harus kehilangan nyawa mereka karena mereka masuk ke dalam dapur perapian saudara. Ketika mereka harus memilih, menyembah patung sembahan daripada Raja Nebukadnezar. Tetapi mereka berkata, kami tidak akan menyembah patung sembahan dewa daripada Raja Nebukadnezar. Dan sekalipun kami harus mati, mereka siap saudara. Tetapi Alkitab mencatat, tiga sahabat Daniel ini tidak mengalami kematian. Apalagi saudara, bajunya nggak ada yang bau hangus saudara. Itu membuktikan saudara. Pokoknya kalau saya baca kitab Daniel dan ketiga sahabatnya ini, saya selalu exciting. Karena apa saudara? Karena ketika saya membaca kitab Daniel ini, saya selalu dilihatkan oleh Tuhan. Ini loh, orang-orang muda yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan membela kehidupan mereka. Bahkan Tuhan mengangkat kehidupan mereka menjadi tokoh-tokoh yang terkenal. Salah satu tokoh di Alkitab yang terkenal adalah Daniel. Dan ketiga sahabatnya pun jadi terkenal saudara. Karena apa? Karena peristiwa masuk ke dalam dapur perapian. Yang terakhir saudara, saudara biarlah saudara selalu menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu masuk dan menguasai hati dan pikiranmu. Sehingga saudara menjadi pribadi yang selalu berjalan dan selaras dengan keinginan Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara hidup di dalam seluruh kebenaran, maka Tuhan yang akan membela saudara. Tuhan yang akan menjadi sumber segala sesuatu yang saudara butuhkan, Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Jadi saudara, kesimpulannya sore hari ini, kalau saudara ingin menjadi anak-anak muda, bahkan menjadi anak muda yang gaul di mata Tuhan, kuncinya cuma satu. Ya, kuncinya cuma satu saudara. Ya sudah, saudara gunakan waktu yang ada hari-hari ini untuk bergaul intim dengan Tuhan. Saudara masuk ke kamar, saudara kunci pintu saudara, ya, selama mungkin setengah jam atau 1 jam, saudara selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara bergaul intim dengan Tuhan, saudara akan dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam sebuah pengalaman kehidupan rohani yang semakin hari akan menjadi semakin berbeda. Saudara bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan.
Dan saya percaya saudara akan menjadi seperti Daniel dan ketiga sahabatnya. Ketika mereka diperhadapkan pada satu situasi di mana mereka harus mempertaruhkan nyawa kehidupan mereka, Tuhan yang menjadi pembela buat setiap mereka. Firman Tuhan sore hari ini, biarlah ini menjadi berkat buat setiap saudara. Dan saya ingin mengajak, ayo saudara, jadilah anak-anak muda Mahanaim yang bergaul. Bahkan saudara menjadi pribadi yang gaul di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih baik. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sebuah pujian. Kita nyanyikan sebuah lagu, Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar seperti Daniel dan juga ketiga sahabatnya yang selalu bergaul intim dengan Tuhan. Dan kami melihat Daniel beserta dengan ketiga sahabatnya, Tuhan angkat dan Tuhan promosikan sehingga mereka menjadi anak-anak muda yang terkenal Tuhan. Bukan karena usaha mereka, tetapi Tuhan sendiri yang mempromosikan mereka. Dan itu membuktikan Tuhan bahwa setiap kami anak-anak muda yang selalu bergaul intim dengan Tuhan, Tuhan akan promosikan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Inilah yang ku tahu, Kau mengerti
Kami mau berjanji, kami mau Tuhan selalu bergaul intim dengan Tuhan. Kami mau hidup jujur di hadapan-Mu. Kami mau belajar terbuka. Kami mau belajar Tuhan, menyatakan seluruh isi hati kami. Bahkan terlebih lagi Tuhan, kami mau membangun kualitas kehidupan rohani kami hari lepas hari. Dan kami tidak akan pernah membiarkan sedetik pun Tuhan, satu hari terlewatkan untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kami percaya kalau Tuhan mengangkat kehidupan Daniel dan teman-temannya dengan caranya Tuhan, itu jauh lebih luar biasa, lebih keren dan lebih ajaib, bahkan itu memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami juga hidup di akhir zaman ini, di mana dunia hari-hari ini semakin bertambah jahat. Biarlah hidup kami boleh memancarkan sinar terang kemuliaan Tuhan. Karena hidup kami berbeda dengan cara dunia. Terima kasih. Mungkin hari-hari ini kami berkata kami sulit Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Sehingga kami menjadi anak muda yang tetap muda dan gaul di hadapan Tuhan. Menurut caranya Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah Tuhan. Dan kami rindu, kami pulang dari tempat ini. Kami boleh menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan.